Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bagaimana cara mengimplementasi inovasi kewirausahaan pendidikan yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan society. Dan dosen yang diampu yaitu Ibu Ninti Nurala SPI MPD. Berikut adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ada Pepi Safera Hutami, Cynthia Desianti, dan yang terakhir ada Awanda Mutiara Nur Karimah. Ada beberapa ruang lingkup kewirausahaan meliputi lapangan agraris, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, energi, pemberi jasa, dan lapangan perdagangan. Nah, di sini juga melihat tingginya permintaan makanan sekolah zaman dulu di Indonesia, terutama di Bogor, masih layak dikembangkan untuk dikenang, maka kami kelompok 2 tertarik mendirikan usaha ini dengan tema angkringan zaman dahulu, di mana dengan kualitas makanan yang terjamin kesehatannya, menggunakan bahan-bahan yang alami dan aman untuk dikonsumsi, dan tak perlu khawatir untuk kehabisan cemilan karena di sini di kafe kami akan menyediakan berbagai jenis cemilan kering ataupun basah yang sesuai dengan permintaan, dan harganya juga kualitas sesuai dengan kantong bagi pelajar, karyawan, para mahasiswa, dan konsumen-konsumen lainnya. Nah, di sini juga dengan fasilitas yang diberikan dengan sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen, dan sebagian besar itu dimintai oleh para pelajar ataupun mahasiswa. Berikut deskripsi harga dan menu-menu yang disajikan di dalam angkringan ini. Dan dana-dana total dari keseluruhan yang direkapitulasi setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, nama saya Pepi Safera Hutami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan tim dan juga pembagian kerja atau job desk. Nah, langsung saja, pemilik dari usaha angkringan jadul ini yaitu adalah Awanda Mutiara Nur Karimah. Dan selanjutnya ada bagian finansial dari pembagian tim kerja ini. Yang pertama ada bagian produksi, yang kedua ada bagian distribusi dan pemasaran, dan yang ketiga ada bagian keuangan. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama ada bagian produksi. Nah, bagian produksi ini kami saling bekerja sama mulai dari membeli bahan makanan sampai melayani pelanggan. Dan ada bagian yang membuat makanan atau proses memasak yaitu saya sendiri. Yang kedua ada bagian distribusi dan pemasaran. Dalam hal pemasaran, kami menawarkan produk makanan kami melalui sosial media. Dari sosial media, pelanggan banyak tertarik dan langsung mengunjungi tempat atau kafe kami. Dan dalam hal distribusi, kami menggunakan GoFood untuk para pelanggan yang memesan makanan secara online. Yang bertanggung jawab pada bagian distribusi dan pemasaran adalah Cynthia Desianti. Dan yang ketiga ada bagian keuangan. Pada bagian keuangan, bisnis ini dimodali oleh Awanda Mutiara Nur Karimah. Mulai dari alat, bahan, sampai tempat yang menjadi kafe kami disediakan oleh Awanda. Dan juga dia yang mengurusi semua manajemen keuangan. Jadi dia adalah manajemen keuangan. Di sini saya Cynthia Desianti akan membahas tentang rancangan 5W+1H dalam angkringan jadul. Di sini, analisis 5W+1H merupakan salah satu metode strategis yang digunakan dalam sebuah perencanaan di suatu manajemen dalam angkringan jadul. 5W+1H ini terdiri atas what, why, who, where, when, dan how. Pertama ada what. Yang dimaksud dengan what ini yaitu jenis usaha yang kami jalani itu dalam usaha bidang kuliner makanan legendaris atau jajanan SD dengan nama Kedai Angkringan. Dengan menyajikan pula makanan dan minuman kekinian, namun menjadi ciri khas kedai ini yaitu jajanan SD yang bertujuan mengenang dan bernostalgia pada masa-masa saat sekolah dulu. Yang kedua ada why. Mengapa alasan kami memilih bisnis ini?
karena keberagaman kuliner yang ada di Indonesia menjadikan bisnis kuliner menjadi lebih dicari oleh kebanyakan orang. Dan mayoritas tidak hanya anak-anak remaja, namun orang dewasa juga dapat menikmati makanan ini. 3 adalah who, siapa yang menjalani bisnis ini. Tentunya anggota kelompok kami yang menjalani bisnis ini dan dimodali dengan Awanda Mutiara serta yang mengatur manajemen di dalamnya itu ada Pebi Safera Utami dan saya sendiri Cynthia Desyanti. Keempat ada where, di mana lokasi bisnis tersebut dibangun, yaitu berada di pusat kota Bogor di daerah Kebon Pedas, dan tempatnya tuh strategis dekat dengan sekolah-sekolah SMA, SMK, dan sekolah dasar. Yang kelima ada when, kapan berdirinya bisnis tersebut, yaitu bisnis usaha angkringan jadul ini berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Terakhir ada how, bagaimana kita cara membangun bisnis angkringan jadul ini, yaitu untuk membuka usaha ini kami saling membantu dan bekerja sama dengan partner, kelompok, dan supplier. Pada usaha ini kami akan merintis dengan perlahan dan penuh ketelitian, dan kami juga akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang secara bertahap sesuai dengan dana atau ide inovasi terbaru. Mbak, apa nih? Mampir ya? Iya, saya soalnya penasaran banget sama angkringan jadul. Mbak, tahu dari mana ini? Dari temen saya, Mbak. Mbak ini pasti kepo Kepo banget langsung. Dia ngasih tahu katanya ada angkringan jadul. Jadi aku langsung samperin nih. Sini Mbak, sebelum saya kasih tahu, Mbak, ada banyak yang bisa langsung sama Mbak langsung. Dan saya juga akan menjelaskan tentang kenapa saya beliin ini kafe. Oke? Silakan duduk, Mbak. Silakan duduk ya. Mbak, jadi kenapa sih Mbak namain angkringan jadul gitu? Nah, di sini tuh angkringan jadul nih. Lihat dulu deh, Mbak, menu-menunya, Mbak. Wah, ini sih jajanan zaman dulu banget ya, Mbak. Angkringan ini menyediakan makanan dan minuman kekinian juga ada. Dan di sini juga mendahului seperti telur gulung, cilok, bakso colok, kayak gitu juga ada, Mbak, baju jajanan Wah. SD gitu. Ini sih bakal ngangenin sih ya, ngangenin zaman Pasti dulu. dong. Makanya di sini juga ada nuansa-nuansa 2 lantai, Mbak. Yang pertama nuansa keluarga seperti rumah sendiri, Mbak, bisa nyantai, ada TV, terus ada hotspot, ada tempat tidur juga, Mbak, untuk anak-anak loh, Mbak. iya. Nah, di lantai 2 ini juga kami menyediakan nuansa kelas di mana Mbak bisa bernostalgia keadaan kelas Mbak dulu. Di SD kayak gimana, bisa nongkrong, duduk sambil ngupil, kayak apa, kayak banyak banget. Dan di sana juga, Mbak, ada papan tulis untuk coret-coret Mbak gambar gitu, ada buku tulis, banyak banget, Mbak. Wah. Iya, coba lihat dulu deh, Mbak, menu Mbak cepat kan, Mbak? Duh, ini sih bikin gemes banget, Mbak. Apa yang mau ditanya lagi tuh, Mbak? Silakan. Oh ya, Mbak, ini kenapa logonya kayak gini ya, Mbak? Oh, kalau ini Kenapa logo. gitu? Nah, pertama, logo deskripsi angkringan jadul ini berkepanjangan angkringan zaman dahulu, menunjukkan bahwa kafe ini ditunjukin bagi kaum muda yang ingin berkumpul, bernostalgia dan bercerita zaman sekolah dulu, Mbak. Nah, yang kedua, di sini juga ada background panggangan nih, Mbak. Nah, menunjukkan tempat untuk berdiskusi masalah tugas kuliah atau tugas belajar, disertai hotspot, wifi. Print juga ada, Mbak, jadi nggak perlu jauh-jauh dan bingung. Aku mau ngeprint ya, Mbak, gimana ya, Mbak? Di mana ya, Mbak? Di sini juga udah disediain, Mbak. Dan di sini juga ada tanda sayap air nih, sayap air seperti ini, Mbak. Nah, di sini juga berlambangkan memberikan kenyamanan bagi pengunjung, terutama adanya ruang santai. Nah, diperuntukkan bagi mahasiswa atau pelajar yang menunggu atau jeda pembelajaran, Mbak. Misalkan Mbak lagi kuliah nih, terus tunggu jam 1, Mbak bisa kesini dulu, Mbak, bisa nyantai dulu. Kemudian di sini ada keranjang belanja nih, Mbak. Nah, ini juga artinya memesan sesuai keinginan dan menyediakan makanan minuman secara gratis setiap minggunya. Ada promo juga, Mbak. Nah, yang terakhir di sini ada garpu nih ya, seperti ini. Itu menunjukkan keserdah
kesederhanaan dan pelayanan yang diutamakan kepada konsumen, terutama Mbak nih, pelanggan pertama nih di jam pertama kami buka itu jam 10. Dan kebetulan kami akan kasih surprise dimana kami menjadikan tester nih Mbak, salah satu minum tertulis nih di cafe ini. Wow. Populer banget. Ini Mbak, silakan Mbak. Oke. Cicipin dulu ya Mbak. Wah, rasanya enak banget. Buat kan Mbak? Gimana Seger tuh? banget. Nah, di sini juga ini yang saya berikan itu rasa anggur Mbak. Di sini ada banyak varian banget, rasa strawberry, semangka juga sini juga. Wow. Nangka durian juga Mbak. Enak banget itu ya. Raja gua banget kan durian. Ini Mbak, sini saya kasih nih. Nah, di sini Nggak juga- ada di tempat lain tuh, Mbak. Nah, tuh Mbak tahu, makanya saya menghadirkan di cafe ini namanya angkringan jadul gitu Mbak. Lihat lagi coba Mbak menu-menunya. Ini mengatur manajemen keuangannya gimana ya, Mbak? Kenapa tuh? Udah tuh dua lantai, terus fasilitasnya banyak, harganya murah, enak-enak lagi. Oke Mbak, perlu saya jelaskan ya. Aduh, banyak banget Mbak yang saya harus perjuangkan Mbak. Dan tim kerja juga yang pun harus bekerja sama banget. Oh iya, Mbak. itu kira-kira modal yang dikeluarkan itu berapa, Mbak? Oke, saya jelaskan sedikit nih Mbak. Nah, di sini perkiraan modal bagian peralatan dapur di cafe ini yang ada kompor, piring, sendok, garpu, gelas, meja, kursi, dan dekor itu berjumlahkan 6.475.000 Mbak. Nah, kemudian di sini ada dana peralatan jasa dan harga selama 1 tahun yang berupa saluran internet atau wifi, tinta print, kemudian printnya, renovasi tempat kafe ini, saluran TV, saluran telepon, listrik, biaya, reparasi, gas dan sewa gedung, kemudian transportasi kurir untuk delivery pemesanan antar rumah ini berjumlah 35.900.000 Mbak. Nah, perlu saya jelaskan lagi nih, ada dana bahan baku selama 1 tahun yang kami sediakan, di mana bahan baku ini seperti kopi, buah-buahan, susu, salad daging, beras, bahan-bahan kue, bahan pelengkap makanan pokok itu berjumlahkan 46.713.000 Mbak. Aduh, perjuangan banget Mbak. Ditambah lagi kami menyediakan dan memfasilitasi istilahnya menabung lah ya untuk dana darurat selama 12 bulan dan berjumlah 12 juta Mbak. Di sini juga dana gaji untuk upah karyawan-karyawan kami totalnya 3.400.000 per bulan Mbak, di mana tim kami berupa pemilik perusahaan memiliki 40% keuntungannya, kemudian manajer dengan gaji 800.000, barista 600.000, koki 600.000, pelayan 500.000, dan kasir 500.000 Mbak. Nah, di sini juga ya Mbak, ada rekapitulasi biaya tahunan yang dibutuhkan selama 1 tahun Mbak. Yang pertama, dengan jumlah yang tadi saya jelaskan berupa dana biaya upah karyawan, dana bahan baku, dana peralatan jasa, dana peralatan dapur dan fasilitas, dana darurat, dan dana komputer kasir yang kami sediakan itu totalnya 187.088.000 Mbak. Wow, 1 tahun. Nah itu dia Mbak, saya ya ampun Mbak, ini uang saya mengumpulkan selama 5 tahun Mbak. Gimana dengan saya harus optimis bahwa kafe yang akan kami buat itu yang akan kami jalani akan berjalan secara lancar Mbak. Mbak, kafe angkringan jadul ini yang dulu tuh nggak terkenal, sampai sekarang tuh bisa sehits banget di Bogor. Semua anak-anak muda milenial tuh pada tahu, pasti mainnya tuh kesini. Gimana itu Mbak? Nah gini Mbak ceritanya ada. Awalnya itu ya kami terjun banget Mbak ke lapangan nih, pinggir jalan Mbak, bayangin dong panas yang sore kami hadapin gitu kan sama tim-tim kerja saya gitu kan. Nah pertama-tama tuh kami memberikan proses seperti ini Mbak, seperti layaknya kami pada Mbak nih kayak gini. Nah terus yang kedua tuh saya membawakan tester beberapa makanan dan minuman. Nah orang-orang yang lewat ini melayani secara gratis Mbak, nyicipin rasanya gimana gitu kan, ciri khasnya ada gitu kan, dan bahan-bahannya juga berkualitas Mbak dan aman dijamin 100%. Nah kemudian tim kerja kami mengusulkan dan menyarankan Mbak melalui media sosial kan. Kenapa Mbak? Karena sekarang tuh di dalam zaman milenial 4.0 menghadapi 5.0. Nah anak-anak kan kebanyakan punya handphone ya, mungkin nggak punya handphone kan Mbak. Nah makanya saya menggunakan aplikasi ini Mbak, handphone, dimana beberapa aplikasi seperti Gojek, Grab, YouTube dan Instagram seperti itu, Facebook pun kami
ajukan kepada ini. Seperti ini Mbak nih. Bisa dilihat nih. Wah, Bisa kalau bergerak, sudah Mbak. banyak. Iya, alhamdulillah Mbak seperti itu ya kan Mbak? Kalau di Grab namanya apa Mbak? Nah, cuman kalau di Grab itu cuma cari angkringan jadul DGS Bogor gitu. Sama seperti Gojek juga. Nah, kalau di Facebook angkringan jadul underscore Bogor Mbak. Kalau di Instagram jadul angkringan Bogor. Oke. Silahkan Mbak nanti disiapkan namanya Mbak. Iya. Mbak, selamat datang di angkringan jadul. Mbak kemana itu ya Mbak? Iya, kemarin saya kesini. Oh iya Mbak, iya Mbak. Mbak mau di lantai 2 atau lantai 1? Lantai 2 aja deh. Ayo Mbak, silakan duduk Mbak. Mbak, silakan dilihat nih menu-menunya. Oke. Sini fettuccine bolognese. Terus sama mac and cheese. Oke, itu. Oh, itu aja Mbak. Nggak mau lagi Mbak. Minumannya ada Mbak? Ada Mbak, nih. Oh, saya mau itu aja deh. Saya mau itu aja. Oh iya Mbak, itu. Enggak, saya bawa KTP-nya itu saya penghasilan juga. Oke, tadi totalnya tuh jadi 50.000 karena Mbak bawa KTP jadi diskon 20%. Mbak cuma cukup bayar 40.000 saja. Itu uangnya ada nggak ya? Oh ada nih Mbak, 40.000 pas. Oke Mbak, terima kasih. Selamat datang kembali. Terima kasih Mbak.